Shalom semua, selamat bertemu lagi. Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusan program Bicara Sabda karena memberikan saya kesempatan untuk menemani kita semua yang mau ikut program pada malam ini untuk belajar bersama satu topik yang saya pikir sangat penting. Tajuk pengungsian saya pada malam ini ialah memimpin keluarga, beri kail, bukan ikan. Saudara, menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga sangat-sangat penting. Mengapa? Banyak sebab, tetapi saya sentuh satu saja pada malam ini. Kelayakan kita dalam memimpin gereja atau jemaat gereja ditentukan oleh kemampuan kita, kejayaan kita dalam memimpin keluarga kita sendiri. Oh, itu berat sekali. Karena memimpin keluarga bukan mudah. Nah, 1 Timotius pasal 3 ayat 4 hingga 5 berkata, dia mesti tahu, ini merujuk kepada pemimpin yang dijadikan pemimpin di dalam gereja. Dia mesti tahu mengurus rumah tangganya dengan baik dan mendidik anak-anaknya supaya bersikap taat dan hormat. Ayat 5, jika seorang tidak tahu mengurus rumah tangganya sendiri, bagaimanakah dia hendak mengurus jemaat Allah? Dari teks ini memberitahu kita bahwa ada hubungan yang sangat rapat antara kemampuan kita dalam memimpin keluarga dan memimpin jemaat di gereja. Saya mulai dengan poin yang pertama. Memberi kail dan bukan sekedar ikan. Salah satu tanggung jawab pemimpin keluarga adalah memberi kail dan ikan kepada anak-anaknya. Oke? Jadi sebenarnya bukan sekedar ikan, beri kail juga. Nah, mungkin kita pernah mendengar pepatah ini, beri kail bukan ikan. Pepatah yang lengkap ialah beri dia ikan dan engkau memberinya makan untuk sehari. Ajari dia memancing ikan dan engkau memberinya makan untuk selamanya. Maksudnya, jika kita ingin menolong orang, jangan hanya sekedar memenuhi keperluan secara jangka pendek, tetapi berilah dia perlengkapan agar dia mampu berdikari. Salah satu tugas penting pemimpin keluarga adalah membantu anaknya mengalami Tuhan. Di samping itu, dia belajar berdikari. Dan hal itu perlu dilakukan sejak dari kecil lagi. Salah satu panggilan untuk ibu bapak dan khasnya bapak Kristen yang juga pemimpin Kristen dalam keluarganya atau untuk keluarganya adalah menolong anak-anak untuk beriman, menolong anak-anak berharap kepada Tuhan, menolong anak-anak itu berdikari. Maksudnya, sejak kecil lagi, anak itu tahu bagaimana berharap kepada Tuhan dalam apa keadaan sekalipun. Saya diberkati dengan satu pengakuan seorang bapak. Dia berkata begini, saya tidak terlalu khawatir tentang apa yang saya
dapat wariskan kepada anak-anak saya. Tetapi ini yang saya pastikan mesti terjadi, yaitu anak saya tahu bagaimana berharap kepada Tuhan. Saya pikir itu penting. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan Yesus saja pada waktu dia masih kecil, gambaran yang diberikan oleh Lukas mengenai perkembangan Yesus ketika dia berusia 12 tahun boleh menjadi teladan yang sangat baik untuk kita rujuk. Lukas 2:52 berkata begini, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, untuk umur 12 tahun, apa yang dihuraikan oleh Lukas ini luar biasa. Yesus makin bertambah besar. Secara fisikal dia bertumbuh. Dan bertambah hikmatnya. Dan besarnya. Maksudnya makin pengaruhnya makin besar. Dan yang kedua ini lebih hebat lagi. Makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, ini luar biasa. Saya membaca satu artikel dalam tentang bagaimana ibu bapa mendidik anak-anak mereka, orang-orang Yahudi, ibu bapa Yahudi mendidik anak mereka. Dalam artikel itu memberitahu bahwa pada waktu anak Yahudi berumur 12 tahun, mereka memastikan satu hal ini, yaitu setiap anak berumur 12 tahun harus mampu menjawab apa saja soalan yang berkaitan dengan hukum Taurat. Wow, itu luar biasa. Jadi artinya 12 tahun yang pertama dalam kehidupan mereka dimanfaatkan sebaik-baiknya ibu bapa untuk menanam yang paling penting, yaitu dasar, itu Taurat Tuhan. Dan dalam konteks pendidikan negara kita, anak yang berusia 12 tahun telah melalui prasekolah dan pendidikan formal selama 6 tahun di sekolah rendah. Sebentar lagi ia memulakan persekolahannya di sekolah menengah. Dan dia akan menghadapi dunia yang lebih luas, dan kebersamaan kita dengan anak-anak akan mulai berkurang. Kalau kebersamaan kita semakin kurang, itu bermakna pengaruh kita terhadap anak-anak pun kemungkinan besar berkurang. Nah, oleh itu, masa lahir dan sampai umur 12 tahun itu sangat-sangat penting untuk benar-benar dimanfaatkan untuk pembentukan karakter anak-anak kita. Jangan terlepas peluang itu. Khasnya yang ada anak kecil pada saat ini. Tetapi juga yang sudah veteran macam saya ini, anak-anak sudah besar, tapi ada cucu. Dan datuk dan nenek perlu mengambil bagian membantu cucu untuk mengalami Tuhan, memahami kehendak Tuhan. Nah, kita masih ingat pepatah Melayu yang mengatakan melentur bulu bermula dari rebungnya. Penting sekali. Penting sekali waktu mereka masih kecil lagi. Kita tanamkan
kebenaran firman Tuhan. Persoalannya ialah apa kail yang kita berikan kepada mereka. Memang anak-anak kecil, mereka pada dasarnya mereka perlu ikan. Kalau tidak diberi, mereka susah. Mereka tidak dapat cari makan. Tetapi pada masa kecil inilah juga sangat penting untuk diberi kail, diberi alat memancing dan mengajar memancing. Dan dalam konteks kerohanian, apa kail yang kita berikan kepada mereka? Dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20 menjawab soalan ini. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 ini perhatikan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman. Kail kita yang kita berikan kepada anak-anak kita ialah ajaran Yesus. Perhatikan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini bermakna ibu bapak perlu mempelajari dengan tekun ajaran Yesus, baik yang terdapat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga mempelajari bagaimana rasul-rasul menerjemahkan ajaran Yesus itu di dalam surat-surat mereka. Nah, ini penting. Kalau tidak, kita tidak ada kail untuk diberikan kepada anak-anak kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menggunakan kail ini? Bagaimana kita mengajar mereka memancing? Mari kita rujuk Ulangan 6. Ayat 4 dari bab 6 berkata begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menulisnya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi saudara-saudara, cabaran kita sebagai pemimpin ini adalah kita membuka diri sepenuhnya kepada anak-anak kita. Kalau kita mengajar berulang-ulang, anak akan perhatikan apakah kita juga melakukan ajaran kita. Membicarakan apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang perjalanan. Dalam perjalanan itu, waktu kita bawa anak kita dalam perjalanan itu, mereka melihat banyak perkara dan mereka bertanya banyak perkara. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka itulah kita insert, kita selipkan kebenaran firman Tuhan, ajaran Yesus kepada mereka. Dan apabila engkau berbaring, sebelum tidur, kita juga boleh gunakan masa itu untuk menanamkan ajaran Yesus. Dan apabila engkau bangun, waktu bangun itu baru, karena dia memulakan hidup baru pada hari itu. Dan tepat sekali kalau kita bekalkan mereka dengan ajaran Yesus.
dan ajaran firman Tuhan. Nah, kita saya rasa bukan anak-anak saja yang memerlukannya. Orang tua macam saya pun. Saya selalu menginjil diri saya sendiri. Saya mengkhotbahkan diri saya sendiri. Misalnya Mazmur 23. Tuhan adalah gembala. Saya memberitahu diri saya, Sulimon, kau ada gembala. Dia boleh menuntun engkau ke air yang tenang, rumput yang hijau, jalan kebenaran. Dan walaupun kau berjalan dalam lembah kekelaman, ke dalam keadaan bahaya, engkau tidak perlu takut, karena Tuhan menyertai engkau. Itulah selalu saya buat untuk diri saya sendiri. Nah, kalau kita buat itu untuk anak kita, anggota keluarga kita, itu adalah tindakan yang sangat baik untuk menanamkan ajaran Yesus kepada mereka. Itu adalah kail yang diberikan kepada mereka. Dan haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Tangan kita ini lambang kekuatan, lambang tangan yang kekuatan kita, dan tangan ini juga digunakan untuk membelai, menyayangi anak. Tapi kalau kita gunakan tangan ini secara sembarangan, memukul tanpa sebab, maka kita memadamkan tanda itu, tanda ajaran Yesus dari tangan kita. Dan kemudian haruslah itu menjadi lambang di dahimu, ini dahi kita. Ketika anak-anak melihat kita, mereka melihat ajaran Yesus dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak gembira, kalau kita marah-marah, kalau kita selalu murung-murung, itu memadamkan lambang ajaran Yesus di dalam hati kita, dalam hidup kita, di wajah kita. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saya yakin bahwa tiada orang yang menulis di dinding ayat-ayat firman Tuhan, tetapi menggunakan tulisan-tulisan yang sedia ada. Misalnya, Yesus adalah Tuhan dalam keluarga ini. Nah, saudara, kalau itu yang terpapar di dinding, tergantung di dinding, tiap kali waktu anak itu limpas di situ dia nampak. Tapi adakah dia merasakan bahwa Yesus betul-betul Tuhan yang menguasai, yang kontrol, yang maksudnya yang memimpin, menjadi sumber kepemimpinan kita? Jadi perhatikan ini. Itulah kail kita dalam konteks kita membantu anak kita mengalami Tuhan. Nah, dan yang kedua, poin yang kedua, setelah kita berusaha untuk memberi kail, memberi ikan juga. Nah, sekarang bagaimana mengambil tindakan yang bijak ketika anak memilih jalannya sendiri. Jadi ini poin yang kedua yang saya mau kongsikan. Mengambil tindakan yang bijak ketika anak memilih jalannya sendiri. Saudara, saya percaya kamu pun setuju dengan saya bahwa saat paling kecewa dalam kehidupan perjuangan keibubapaan ialah ketika seorang anak memilih jalannya sendiri setelah dia bersusah payah mengajarnya. Semua kita kecewa kalau setelah kita mengajar anak kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan kasih sayang, tapi akhirnya dia lari, dia jalan sendiri. Bahkan kita selalu dengar ada anak-anak yang kita ajar, tapi tiba-tiba kita dengar dia makan sabu, makan ganja, makan minuman keras, dan kemudian
hisap gam dan sebagainya. Itu contoh saja. Yang lain seperti case macam dia tinggalkan Tuhan, dia ikut kepercayaan yang lain, sedangkan kita sudah ajar dia baik-baik. Nah, saudara, jangan, kalau itu terjadi, walaupun kita rasa kecewa, walaupun kita rasa susah hati, tetapi sebenarnya kita tidak perlu terlalu kecewa atau apalagi putus harapan. Karena meskipun hal itu terjadi, kita dapat kembali kepada Tuhan, kepada Bapa kita di surga untuk mendapat penghiburan dan panduan bagaimana kita bertindak balas kalau hal itu terjadi. Jadi kalau kita tidak dapat melihat role model secara manusia, Bapa, bagaimana kita menjadi Bapa yang baik, menjadi pemimpin yang baik, kita cari Bapa yang di surga. Bapa di surga itu sempurna. Dia mampu, dia pemimpin yang baik, dia Bapa yang baik. Kalau kita lihat Lukas 15 ayat 11 hingga 24 memberikan kita panduan yang sangat baik untuk dijadikan rujukan. Yesus berkata dalam Lukas 15 ayat 11, Yesus berkata seterusnya, ada seorang yang mempunyai 2 orang anak. Anak bungsu berkata kepada bapaknya, ayah, berilah aku sekarang bahagian harta yang akan menjadi pusakaku. Lalu bapak itu membahagikan hartanya kepada kedua-dua anaknya itu. Tidak lama kemudian yang bungsu itu menjual hartanya dan merantau ke negeri yang jauh. Di situ dia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14, setelah dia menghabiskan ke semua uangnya, suatu kebuluran yang teruk berlaku di negeri itu dan dia dalam keadaan serba kekurangan. Dia pergi bekerja dengan seorang penduduk negeri itu dan disuruh menjaga babi di ladangnya. Dia ingin mengisi perutnya. Setelah dia sedang bekerja itu, dia ingin mengisi perutnya dengan sekam kacang yang dimakan oleh babi. Tetapi tiada seorang pun yang memberikan apa-apa kepadanya. Akhirnya dia sadar dan berkata, semua orang gaji bapakku dapat makan sehingga kenyang. Tetapi aku ini hampir mati kelaparan. Aku hendak kembali kepada bapakku dan aku akan berkata kepadanya, ayah, aku telah berdosa kepada surga dan kepada ayah. Aku tidak layak disebut sebagai anak ayah. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang gaji ayah. Sebagai kuli lah itu. Dia pun kembali kepada bapaknya. Semasa dia masih jauh lagi, bapaknya nampak lihat. Hatinya penuh dengan belas kasihan dan dia berlari menemuinya. Bapaknya memeluk dan menciumnya. Ayat 21, anak itu berkata kepada bapaknya, ayah, aku telah berbuat dosa kepada surga dan kepada ayah. Aku tidak layak disebut anak ayah. Ayat 22 berkata, Bapa itu menyuruh hamba-hambanya. Ini luar biasa. Segeralah ambil pakaian yang terbaik dan pakaikanlah kepada anakmu. Sarunglah sebentuk cincin pada jarinya dan pakailah kasut pada kakinya. Pilihlah dan sembelilah anak lembu yang tambun dan marilah kita mengadakan jamuan dan bersukaria. Karena anakku ini telah mati dan hidup kembali. Dia telah hilang dan ditemui kembali. Lalu mereka mula bersukaria. Saudara, apa yang kita boleh belajar dari kisah ini? Sebenarnya perumpamaan ini memberi kita pengajaran bahwa Bapa di surga betapa besar hati mengasihi, betapa besar kasih Allah. Bapa di surga. Pada waktu orang berdosa, orang yang
sudah jauh dari Tuhan, kembali kepada Tuhan dan bertaubat, dia tidak pernah tolak. Malah dia terima tanpa syarat. Nah, lalu apa yang kita boleh belajar dari konteks memberi kail atau membantu memimpin keluarga kita, maksudnya anak-anak kita, baik yang kecil maupun yang sudah besar? Nah, yang pertama adalah tidak perlu panik. Kalau ada anak kita tiba-tiba membuat keputusan pilih jalan sendiri. Saya memperhatikan pada waktu dalam kisah itu, waktu anak itu minta warisannya, Bapak beri tanpa syarat. Dia berikan. Dan Alkitab tidak memberitahu bahwa Bapak itu panik ataupun kecewa. Lalu itu yang kita boleh pelajari di situ. Walaupun anak kita memilih jalan sendiri, jangan panik. Selalu datang kepada Tuhan. Kuatkan hati. Kuatkan hati. Teruskan hidup. Sementara menunggu dia kembali kepada pangkuan kita. Dan yang kedua, sentiasa pelihara hubungan yang baik dan mesra. Membangun hubungan yang baik itu sangat penting. Supaya pada waktu anak itu yang sudah lari, sudah pilih jalan sendiri, waktu dia buat kalau dia bercadang untuk kembali kepada kebenaran, kepada kita, kepada Bapa, tidak ada yang menghalang dia untuk buat keputusan itu. Dan yang ketiga, pastikan kita sudah menanam firman Tuhan ke dalam hidup anak kita semasa dia masih kecil. Mengapa ini penting? Waktu anak yang pilih jalan sendiri itu, ketika dia menghadapi keadaan krisis dalam hidupnya, dan dia mencari sesuatu yang dipegang untuk berpaut, supaya dia tidak terus hanyut oleh dunia, maka dia ada sesuatu yang dia boleh pegang, kebenaran yang dia boleh pegang. Dan itulah yang dibuat oleh anak bungsu. Dia ingat kembali bahwa tempat terbaik, orang terbaik adalah bapaknya. Dan tempat terbaik adalah di rumah bapaknya. Nah, bayangkan kalau dia tidak pernah diajar waktu dia masih kecil. Dia tidak ada ingatan dia tidak ada memori yang baik terhadap kebenaran. Jadi pastikan kita tanam firman Tuhan, khususnya waktu mereka masih kecil. Dan yang keempat, tersediakan hati dan ruang untuk dia kembali kepada jalan yang benar. Sediakan hati. Ya, buka hati kita yang besar untuk mereka kembali. Tidak kira apa yang terjadi pada hidup mereka. Kalau mereka kembali, bawa mereka. Terima mereka. Dan yang kelima, ketika anak itu sadar dan pulang ke rumah kita, terima anak kita kembali tanpa syarat. Jangan ungkit apa yang dia sudah ambil. Apa yang terjadi sebelumnya, jangan ungkit-ungkit lagi. Nah, Bapak yang dalam kisah itu bagus sekali. Dia sebenarnya tidak ada cincin, tidak ada kasut, tidak ada pakaian sudah. Semua hartanya dia sudah ambil. Tetapi Bapak itu berikan. Dia pulihkan kedudukannya sebagai anak. Itu luar biasa. Dan akhir sekali, saya berdoa agar kita dapat memimpin keluarga kita dengan baik. Saya juga berdoa agar bagi yang masih ada anak kecil, ambillah peluang menerapkan perintah di dalam Ulangan 6 itu, untuk memperlengkapi anak-anak kita mengalami Tuhan, berdikari secara bijaksana,
bertumbuh di dalam iman mereka. Dan saya pun berdoa agar kita tidak panik ketika kita menghadapi kesulitan mendidik anak-anak kita. Sebaliknya belajar menerapkan prinsip cara Bapak menangani anak bungsu yang hilang itu. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. All the best. Amin.